Bisa Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita dari adabul masyi fil masjid ilal masjid, adab-adab masjid, bagaimana etika kita ketika berangkat ke masjid. Dan kemarin kita sudah bahas beberapa adab. Salah satunya tidak melarang bagi kaum wanita untuk pergi ke masjid, tapi dengan beberapa syarat. Aman dari fitnah dan minyak wangi yang dipakainya tidak menyengat. Lalu berjalan menuju masjid dengan tenang dan santun, dengan sopan. Tenang dan sopan. Yang artinya berjalan itu tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu pelan-pelan. Itu artinya sakinah wal wiqar. Maka apa yang kita dapatkan, fama adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu. Apa yang kita dapatkan dari imam ketika sholat, maka ikutilah. Rakaat mana ya tetap kita ikuti. Dan yang lewat, wa ma fatakum faatimmu. Kalau kita luput, lewat, telat, ya sempurnakan. Simple. Artinya pokoknya di tengah-tengah. Kadang orang mendengar iqomah ini menuntut seseorang untuk mempercepat langkah, bahkan mempercepat pacu sepeda. Ada yang terlalu tenang, walaupun komat ya wis santai ae, tetap kedemak. Jangan. Mu'tadilan. Berjalannya Rasulullah SAW itu tetap ya enggak koyok tumo sewek, ya enggak koyok Melayu. Jadi ya gimana ya, jalannya itu cepet tapi nggak sampai lari. Nah gitulah. Nah kalau tahu jenengan mungkin orang Jepang atau orang Cina, kalau was jagi jalan-jalan di waktu pagi hari seperti itulah. Bukan tolak ukurnya seperti orang hamil yang sedang jalan di waktu pagi, bukan. Tapi ya orang-orang itu biasanya yang bisa jalan pagi. Nah kemudian ada faedah juga. Termasuk adab berjalan ke masjid, hendaknya berjalan dengan santai, yang tidak lambat dan tidak juga cepat tadi. Ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Jadi dalilnya adalah ala adullukum ala ma yamhullahu bil khotoyah wa yarfa' bi darajah. Maukah aku tunjukkan atas suatu amalan yang mana Allah akan menghapuskan dosamu dan akan mengangkat derajatnya. Ternyata para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Beliau pun menjawab,
isbaghul wudu alal makari, sempurnakan wudu pada waktu atau tempat yang tidak disukai. Memperbanyak langkah menuju masjid, kasratul khoto ilal masjid, dan menunggu sholat setelah sholat, maka itulah ribat, maka itulah ribat. Disebutkan di situ untuk memperbanyak langkah, kasratul khoto. Ada kalanya karena jauhnya tempat tinggal, atau memperbanyak pulang dan pergi ke masjid, menunggu sholat ke sholat setelahnya. Jadi salah satu adab niku ya adalah memperbanyak langkah. Semakin jauh semakin bagus, pahalanya semakin banyak. Karena setiap langkah akan dihapuskan dosa dan akan diangkat derajat. Orang dahulu itu kalau pergi ke masjid ya jalan kaki, nggak pakai kendaraan. Beda dengan di kita. Kene kuno wer, kari nguntir, seret. Terbiasa dengan kaum rebahan, terbiasa. Sehingga ya akhirnya dikit-dikit bawa sepeda, nggak terbiasa jalan kaki. Nah, sedangkan orang-orang zaman dahulu itu memiliki keyakinan dan keimanan kalau langkah yang mereka tempuh semakin jauh, maka mereka akan mendapatkan keutamaan yang juga jauh lebih besar ditempuh mereka. Dan itu dilakukan. Jadi pernah nih ada nih ya hadis riwayat Muslim dari Ubay bin Ka'ab. Kana rajulun la a'lam rajulan ab'adu minal masjidi minhu. Wa kana la takhutuhu shalah faqila lahu law ishtaraita himaran tarkabuhu fi dhuluma wa fi ramdha. Ada nih seorang laki-laki diceritakan yang rumahnya itu nggak ada yang paling jauh kecuali dirinya. Dari masjid itu jauh. Jauhnya kok bukan 100 meter, 200 meter, kilo gitu ya. Rumahnya jauh dari masjid. Nah, dan dia tapi tidak pernah ketinggalan sholat. Maka ada yang nyarankan, ngasih masukan sama dia. Sekiranya engkau membeli keledai sehingga engkau bisa mengendarainya di kegelapan malam dan di saat panasnya terik matahari. Hawane panas. Dan kalau malam juga gelap. Coba kalau kamu beli keledai, bisa nyaman loh, enak. Ya nek udan gak kudanan, kalau kita bawa mobil gitu loh ya, panas gak kepanasan. Sudah, pergi saja, beli aja. Terus laki-laki itu menjawab, tidaklah aku suka untuk rumahku itu di samping masjid. Sebab karena aku ingin pulang dan perginya dari masjid dicatat pahala untukku. Kalau deket kan mencolot tok. Nah aku kepingine budal mulai tetap dapat pahala. Maka semakin jauh semakin aku dapat pahala. Gini Pak, keyakinannya para sahabat nih. Kalau kita kan jelas milih, iya rek bener. Sepeda ontel lah, walaupun sepeda motor, beli sepeda ontel untuk memperpendek jarak rumah ke masjid biar bisa nyantai, nggak tergopoh-gopoh. Tapi ternyata sahabat ini walaupun rumahnya jauh, dia nggak pernah telat sholatnya. Selalu mendapatkan imam takbiratul ihram. Dan ketika disarankan untuk beli kendaraan, dia nggak mau. Makanya di sini para ulama memberikan bab disunahkannya, disyariatkannya memperbanyak langkah kaki ke masjid. Ya kalau 3 kilo 2 kilo ya selekari, harus awal panjang jalannya. Tapi kalau cuma 200 meter 100 meter jalan kaki itu enak, nggak ngantuk gitu loh. Apa bikin nggak ngantuk? Jalan kakinya tadi keringetan, banyak asupan oksigen menuju ke otak, jarang ngantuk. Nah,
Tapi nek tangi turu langsung nguntir sepeda motor, tutup masjid ya sik ngantuk. Itu faedahnya. Jadi malah memilih untuk memperbanyak langkah kaki. Kemudian adab selanjutnya, membaca doa ketika menuju masjid, gitu ya. Membaca doa ketika menuju masjid. Kemarin sudah sempat kita bahas, yakni sudah memakai sandal dengan menggunakan kaki kanan terlebih dahulu dan baca doanya. Sekarang dari rumah menuju ke masjid itu juga ada doanya. Doa keluar rumah beda dengan doa ketika menuju ke masjid. Dan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu bervariasi. Ada yang panjang, ada yang pendek. Bahkan sebagian ulama ada yang menganjurkan baca semua aja sudah, hafal semua, baik yang panjang ataupun yang pendek, dan dibaca berulang-ulang. Kalau kemarin doa ketika pergi keluar dari rumah, ya biasa Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Sudah umum itu. Nah, sekarang kalau jenengan naik kendaraan, ya pepergian naik kendaraan, ono maneh donga nih. Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin. Nah, sekarang kalau menuju ke masjid ditambahi lagi doa. Donga doa sini sehari semalam. Jenengan kalau mau praktek mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jenengan itu gak kober ngomong-ngomongan, dungo tok pokoknya intine. Lah ngoten toh. Sampai naik kendaraan niku nggih, naik kendaraan dikongkon banyak berzikir. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ketika nanti mendapatkan tanjakan disuruh takbir Allahu Akbar, ben gak sombong. Allah itu yang maha besar. Kadang-kadang kalau kita berada di atas melihat lainnya rendah. Ketika mendapatkan jalanan turunan disuruh mengucapkan subhanallah. Loh, iki ndonga tok niki. Mau pergi ke masjid, loh iku mau ndonga. Keluar bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Mau pergi ke masjidnya di perjalanannya ya niki maca doa. Sampai di masjid pintu, sebelum pintu mengayunkan kakinya masuk ke masjid ana dungane. Nah, ngoten. Mulai teko masjid ana dungane dhewe. Mari salat ana dungane dhewe. Ndonga tok ngono. Nah, niki saking berhubung gak tau ndonga dadi seolah-olah gak ono donga ning gak ada doanya. Doanya lumayan panjang yang diajarkan Rasulullah. Allahumma ja'al fi qalbi nuron wa fi lisani nuron wa fi sam'i nuron wa fi basari. Nah, ini wa fi basari ngene, Bang. Nuron wa min fawqi nuron au min tahti nuran wa an yamini nuran wa an shimali nuran wa min amami nuran wa min khalfi nuran wa ja'al fi nafsi nuran wa azim li nuran wa azim li nuran wa ja'al li nuran wa ja'alni nuran Allahumma atini nuran wa ja'al fi asabi nuran wa fi lahmi nuran wa fi dami nuran wa fi sya'ri nuran wa fi basyari nuran. Nuran itu minta diberi cahaya dari mulai, ya Allah jadikanlah cahaya di hatiku. Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Cahaya di lisanku, cahaya di pendengaranku, cahaya di mataku, penglihatanku, cahaya di atasku, cahaya di bawahku, cahaya di depanku, cahaya di belakangku, cahaya di jiwaku. Perbesarlah cahayanya ya Allah. Bab masalah cahaya, nur ala nur nih. Jadikanlah untukku cahaya. Jadikanlah aku penuh cahaya, berikanlah aku cahaya. Jadikan cahaya di ruas badanku, seluruh persendianku.
cahaya di darahku, di dagingku, di rambutku, di kulitku selalu mengalir cahaya. Bukan kok mengalir Indonesia. Di dadaku Garuda. Di punggungku boyok, Pak. Lah ngoten to. Mengalir darah iki, Pak. Ngoten Pak Binto nggih. Pak ngoten. Sembarang mengalir darah negeriku tercinta. Tapi ndak doan ini semua dipenuhi cahaya. Supaya apa? Terbimbing. Selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu riwayat ada tambahan wazidni nuran, Allahumma ja'alni nuran fi qabri wa nuran fi idhami. Ya Allah, jadikanlah cahaya untukku di makamku, di kuburanku, dan juga cahaya di tulangku. Tambahkanlah cahaya untukku, tambahkanlah dan tambahkanlah. Iki doa ketika mau pergi ke masjid di perjalanan. Asal maca iku lak ya kemeng to Pak Punan. Ngapalone wis bingung, macane ya kapan kok bere. Allahumma ja'alni fi qalbi nuran. Apa maneh nuron tok ngono lho mau. Wa sam'i nuron wa basari nuron ngono mau lho. Ono cak bas ya katut gak apa-apa. Pokoke lah niku dungane. Jadi itu doa ketika berjalan menuju masjid. Setelah itu, sampai ke masjid mengucapkan doa. Ini Pak, doane iki Pak, ojo lali. Iku masih perjalanan loh, OTW ya. Doa ketika OTW. Kemudian adab selanjutnya ketika sudah sampai ke masjid, jangan lupa ayunkan atau letakkan kaki kanan terlebih dahulu. Jadi mendahulukan kaki kanan ketika memasuki masjid. Disunahkan untuk mendahulukan kaki kanan berdasarkan hadis Aisyah kemarin, dan juga datang dari hadis Ibnu Umar. Maka termasuk perkara sunnah adalah apabila engkau memasuki masjid, hendaknya mendahulukan dengan kaki kanan. Dan apabila hendak keluar, baru mendahulukan kaki yang kiri. Ja'an Ibnu Umar mauqufan, datang dari Ibnu Umar. Kana Ibnu Umar yabda birijlihil yumna fa idza kharaja bada'a birijlil yusra ay indal masjidi. Adalah Ibnu Umar memulai masuk masjid dengan kaki kanannya, dan apabila keluar dari masjid beliau memulai dengan kaki kirinya ketika keluar dan masuk masjid. Ini biasa dilakukan oleh para sahabat. Para sahabat itu memperhatikan. Kata Imam Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan adalah Rasulullah SAW menyukai mendahulukan yang kanan terlebih dahulu ketika bersandal, berpakaian, bersisir. Rasulullah selalu mendahulukan yang kanan. Ini adalah satu kaedah yang ditetapkan dalam syariat, dan hal ini boleh diletakkan kepada bab-bab yang lain. Intinya kalau hal itu sesuatu yang mulia, lakukan dengan yang kanan.
Kalau hal itu bukan sesuatu yang mulia, baru dimulai dengan sesuatu yang kiri. Ad-du'a inda dukhulil masjid. Setelah meletakkan kaki kanan, baru berdoa ya untuk masuk masjid. Yaqulu bismillah a'udzu billahil azim biwajhihil karim wa bisultanihil qadim minasyaitonir rajim. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma firli dzunubi waftah abwaab rahmatik. Nah, ini salah satu doanya ketika masuk masjid. Ada yang lebih pendek. Nah, ini menjadi pilihan biasanya. Nah, sing ndek iku pilihannya imang ketawan. Kalau kepanjangan ibu ngapale. Kadang-kadang lho gak melbu ya mboten ndonga wis kesuwen apa maneh sekari ngoten niku. Lali ndonga apa gitu. Bismillah a'udzu billahil azim biwajhil karim wa bisultanil qadim minasyaitonir rajim. Kalau yang biasanya kita itu kan Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Simple, padat, jelas. Gampang dan menjadi favorit. Ngoten mawon saiki. Alasannya apa Pak Imam? Terus ad-dinu yusrun. Wah, agama iku gampang Ustaz. Ya, masuk. Oleh gampangnya aja kalau ruwet-ruwet. Ngoten, leres-leres. Tumben iki mang bener. Masyaallah. Ad-dinu yusrun. Wis ngoten mawon. Jadi dungane niku yang simple tadi, bismillah Allahumma tahli abwaab rahmatik. Pun angsal ngoten lho. Mau yang panjang monggo. Kalau padha ustaz ndek dawe padha ndungane ya wis. Timbane kok rame-rame wis pokoke ndonga. Timbane kok gak ndonga. Lah, cocok nih. Ini salah satu doa untuk masuk ke dalam masjid. Ini masih doa loh ya, doa. Kemudian poin selanjutnya, setelah sudah masuk nih ya masjid jebret. Nah, adab selanjutnya harus diingat-ingat ini. Salat tahiyatul masjid. Di antara adab ketika memasuki masjid adalah melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum duduk. Sholat ini dinamakan oleh para ulama, diistilahkan namanya tahiyatul masjid. Sebenarnya di zaman Rasulullah penamaan ini nggak ada. Di zaman Nabi dan para sahabatnya belum ada, Pak. Cuma ulama menamainya. Karena apa? Ada dalil, ada hadis yang sahih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukum al-masjidah fala yarka atau fala tajlis hatta yarka rakaataini." Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia melaksanakan sholat 2 rakaat. Itu tok Pak hadisnya. Jadi sebelum dia duduk, hendaknya dia sholat 2 rakaat. Maka para ulama memberikan nama jenenge sholat tahiyatul masjid, yakni sholat 2 rakaat sebelum duduk di dalam masjid. Sholat yang dilakukan 2 rakaat ketika sebelum duduk. Jadi kalau longgo dhisik, kita nanti bahas hukumnya, tapi kita jelaskan dahulu bagaimana para ulama menjelaskan tentang tahiyatul masjid. Yang dimaksud dengan tahiyatul masjid tadi kan sholat 2 rakaat sebelum duduk.
Tujuan ini bisa tercapai dengan sholat apa saja yang dikerjakan. Yang penting jenengan belum duduk. Tentok pun. Misalnya jenengan kari, seret. Nah, jenengan ketika langsung sholat maghrib, secara otomatis jenengan sudah termasuk ikut sholat tahiyatul masjid. Bagi orang baru kan nggak ada sholat, nah ini, atau sholat wudhu, itu sudah mencakup sholat tahiyatul masjid. Mau sholat rawatib, mau sholat sunnah rawatib qobliyah, mau sholat wudhu, maka secara otomatis sholat Anda juga terikutkan tahiyatul masjid. Secara otomatis pahalanya dapat. Nggak usah sendiri-sendiri gitu loh maksudnya. Nah, gampangnya nih ngoten. Jadi oleh karena itu sholat sunnah wudhu, sholat sunnah rawatib, bahkan sholat wajib, semuanya merupakan tahiyatul masjid jika dikerjakan sebelum duduk. Merupakan suatu hal yang keliru jika tahiyatul diniatkan sendiri. Tahiyatul masjid dikata para ulama ini ya. Karena pada hakikatnya tidak ada dalam hadis penamaan tentang sholat tahiyatul masjid. Karena ini hanya penamaan para ulama. Penamaan para ulama untuk sholat 2 rakaat. Karenanya jika seorang masuk masjid setelah azan, lalu sholat qobliyah atau sholat wudhu, sunnah wudhu, maka itulah yang dinamakan tahiyatul masjid baginya. Sudah dapat sholat wudhu atau sudah dapat sholat qobliyah, dapat pahala pula tahiyatul masjid. Aman. Tentu pun. Sehingga seperti Imam Nawawi rahimahullah, sama dalam kitab beliau Majmu' menjelaskan betul ketika seseorang misalkan sholat subuh langsung 2 rakaat karena memang sudah terlambat, dia sudah mendapatkan amin misalkan, sudah dia sholat saja subuh, maka itu sudah mencukupi baginya tahiyatul masjid. Tapi kalau dengan boten ada sholat nopo-nopo ketika masuk masjid, nah niku sudah baru jenengan sholat 2 rakaat untuk menghormati masjid karena belum duduk, sholat dulu. Nah selonggo piye Ustaz? Ya selonggo ngono ae wis, gak ono sholat tahiyatul masjid, ngoten lho. Selonggo ngono ae. Karena hukum sholat tahiyatul masjid niki para ulama berbeda pendapat. Yang paling masyhur ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan sholat tahiyatul masjid itu wajib, dan pendapat yang kedua mengatakan sholat tahiyatul masjid itu cuma hukumnya sunnah. Nggak dalil nih Pak, jelas tahiyatul masjid gede nih. Bagi mereka yang mengatakan bahwa sholat tahiyatul masjid itu hukumnya wajib, mereka punya dalil tadi yang kita baca. Idza dakhala ahadukum al masjida fala yajlis hatta yarka rakaataini. Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah kalian duduk kecuali sudah melaksanakan sholat 2 rakaat. Di situ ada ancaman, ada larangan, gak oleh lo ya longgo. Ini menunjukkan wajib hukumnya. Wis wajib pokoknya. Ojo lunggul ya sebelum kalian sholat 2 rakaat. Kau masjid seret, matuku pentol lagu iki Pak. Misalnya seret langsung lungguh. Wih, ndak boleh Ustaz lungguh. Lah apa? Sholat dhisik 2 rakaat. Nah, kalau beranggapan tahiyatul masjid hukumnya wajib. Karena dalilnya jelas. Lalu yang kedua pendapatnya mengatakan hukumnya cuma sunnah. Pundi kira-kira sing kuat nih Pak? Wajib apa sunnah? Untuk dalile Pak, hukum asal perintah itu berfaedah wajib selama tidak ada dalil yang memalingkannya. Selama tidak ada dalil memalingkannya, hukum sesuatu itu wajib dan tidak bisa berubah. Kalau lihat konteks hadisnya wajib Pak. Kalau lihat konteks hadisnya hukumnya wajib secara kaidah usul fiqh. Akan tetapi
Jika mungkin nanti ada hadis yang bisa memalingkannya menjadi hukum nggak wajib, berarti ya sunnah, maka berpaling hukumnya menjadi sunnah. Kuncinya ini loh Pak. Ono dalil lagi Pak, muni wajib 10 misalkan. Ternyata ketemu dalil siji ternyata Nabi muni sunnah, maka hukum wajib tadi berpaling menjadi sunnah karena ada dalil tadi satu, walaupun satu. Tapi kalau mungkin ngomong wajib dan tidak ada memalingkannya, berarti hukum ini tetap wajib selama nggak ketemu dalil ya Pak, hukumnya wajib. Gampangannya ngoten loh. Misalnya ngeten, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan. Ini kan perintah, wajib hukumnya dengan tangan kanan, kecuali jika ada dalil memalingkan bahwa Rasulullah pernah makan dengan tangan kiri, berarti hukumnya makan dengan kanan jadi sunnah. Ngoten loh Pak. Selama nggak ada wajib berkejabib gitu loh Pak. Nah sama juga ini sholat tahiyatul masjid, nek mboten wonten dalil yang memalingkannya hukumnya wajib. Tapi ternyata Pak, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa hukum sholat tahiyatul masjid itu berfaedah sunnah. Jika berdiri sendiri sunnah, lo pundi dalile yang memalingkannya. Ada sebuah dalil, dengan ini semerap nih. Ketika ada 3 orang datang kepada Rasulullah SAW, 3 orang niki panggil. 1, nah langsung melok taklimi Rasulullah. Yang 2, nah, iki bedo-bedo. Jadi kan 3, 1 langsung nyingkir Pak, balik kucing. Tinggal 2 masuk, yang satunya di depan, satunya ada di belakang, malu-malu. Itu Pak ya. Waktu itu di masjidnya Rasulullah SAW. Maka jikalau hukum sholat tahiyatul masjid itu wajib, tentu Rasulullah melarang 2 orang ini untuk langsung duduk di majelis ilmu. Tapi diomongi, sholat dhisik 2 rakaat, gitu loh Pak. Karena tidak ada nukilan dan tidak ada omongan dari Nabi dan mengiyakan perbuatan 2 sahabat tadi, maka inilah dalil yang memalingkan dari yang awalnya hukumnya wajib menjadi sunnah. Maka pendapat yang kuat, pendapat yang rajih dalam masalah ini, hukum sholat tahiyatul masjid berfaedah sunnah. Jadi jenengan langsung lungguh mboten napa-napa, sunnah. Tapi nek jenengan sholat yo luwe api oleh pahala. Niku nek mboten lapo-lapo lho. Tapi jenengan langsung pas sholat isya ya wis. Mudhun jebret sholat 2 rakaat, misalnya sholat adzan dan iqamah atau sholat wudu. Nah, niku sudah mencakup sholat tahiyatul masjid. Ngoten. Ya sholat niat qobliyah gitu aja. Qobliyah aja. Ngikut dengan sendirinya. Atau mampir sholat wudhu, habis wudhu seret, nah, langsung sholat aja, sholat ba'dal wudhu, sebagaimana sholat yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Itu sudah otomatis dapat juga tahiyatul masjid. Mboten, nek wudhu mboten. Nggih, qobliyah kudu dhewe, Pak. Niat dhewe. Dan poin selanjutnya faedahnya, sholat tahiyatul masjid ataupun sholat wudhu itu tidak terbatasi oleh waktu dan zaman, kapanpun angsal. Kan ada toh Pak 3 larangan waktu untuk melakukan sholat. Waktu surup kate maghrib ngoten niku Pak ya, setelah asar niku lho nggih. Tawa mantun subuh ketika matahari terbit, niku larangan sholat, nggak boleh. Tapi kalau mau sholat wudhu ataupun tahiyatul masjid bebas. Pas mlebu nang masjid
Oh, wae sur. Wis salat ae mboten napa-napa, ndak ada masalah, bukan termasuk larangan. Atau setelah asar, ngono kan. Moro-moro salat atau setelah subuh. Kan enggak ada salat sudah setelah subuh. Ternyata jenengan metu sedelok seret. Nah, nang omah balik maneh rek kok sawane enak nang masjid iso turut lengger. Nang omah durak-urak bojo ae misale kan gitu, Pak ya. Nah, balik maneh teng mriki, nggih sampe salat tahiyatul masjid mboten napa-napa. Karena tidak ada waktu larangan. Bedanya di situ. Jadi yang ada larangan tuh Pak nggih, salat tahiyatul masjid, salat wudu. Nah, dan satunya lagi salat jenazah sebenarnya, salat jenazah. Wes. Tapi salat jenazah itu masih pro dan kontra. Tapi nek jenengan nate lunga haji, lunga haji atau umroh, ben setiap habis salat mesti salat jenazah. Tapi kate ngono Pak, mboten enten. Langsung nae. Mboten enten komando-komandoan. Mboten kok as-shalatu jami'an nggih mboten, langsung. Loh, iki kan salat mari subuh gitu kan? Kan gak ada salat sunnah. Nggak ada masalah. Memang kan waktunya bebas. Loh, mari asar kok salat sunnah maneh? Salat sunnah apa iki? Salat sunnah janais. Nggak ada masalah ngoten. Lah kadang-kadang Indonesia lah iki Pak gak tahu roh hukum teng mriko. Ya apa sih? Kulo enten jamaah ngoten Pak. Ya jamaah ngoten niku negesi tapi kurang tegas ngoten. Ya ngono sok-sokan lho. Kan hadisnya jelas, la sholata, tidak ada sholat di waktu-waktu seperti ini. Kok nang kene kok sholat sing bener sing dhisik. Wong kene apa hadise? Wah, langsung hadise Pak dileterlek dhewe ngono. Dipahami dhewe gak dipahami ulama. Lah nang kono nggone para ulama ya, Pak. Para alim ulama ingkang jenengan taati niku penting niku. Sing nerangno agama niku, Pak. Nek mboten ngoten, waduh, dados napa niki? Jadi tidak ada sudah memang waktu-waktu sholat seperti itu Pak. Kalau ketika jenengan masuk masjid tidak ada larangan dan tidak ada batasan. Kapanpun jenengan saged sholat tersebut. Gak pakai waktu, ngoten lho. Sampai ngeten ya Pak. Saged. Perasaan aku gak bodoh-bodoh nemen dari ngono Pak. Tapi kok nang kene apa nang kene adate ngene yo ngono. Mboten Pak, niku dibahas para ulama seperti Imam Qudamah dalam kitabnya Mughni, besar sekali kitabnya. Juga menjelaskan para ulama membolehkan untuk sholat janais baik itu di waktu asar, waktu setelah ini, setelah itu, waktu setelah subuh, tidak ada masalah. Dan itu sudah kesepakatan para ulama sing ngomong lah. Jenengan kok mboten sepakat berarti jenengan dudu ulama wa diakoni. Makanya koyo anyar ngoten lho. Hati-hati. Kok alasannya ngono Pak sing umroh. Iya nang kono kok anu ya. Langsung ya. Kok gak ono kunut ya. Oh kono hambali. Nek kene kok ya balik maneh. Jadi ngoten. Nang kono kok gak ono bismillah ya. Asline semerap pun nanti yang umroh haji niku semerap. Tapi ya ngono mau. Dane sih mboten masalah. Sementing paham ngoten mawon lho. Sementing paham. Nah, ini memang sebagian ada pro dan kontra sih, tapi ini pendapat yang kuat, tidak ada masalah. Sama nih saat ini. Nah, setelah sholat tahiyatul masjid, sholat yang lainnya, nah niki Pak, menunggu sholat sampai sholat itu dia itu sebagai pahala sholat. Karena nggak menunggu orang yang sholat sampai iqomah itu kan juga dicatat pahala orang yang sholat. Kudu sabar. Nah saya kan enten waktu nih saat ini. Ini pinten dari azan sampai qomat berapa menit Pak? 10. Mapi Pak, ono sing 3 menit Pak. Ono sing 5 menit ngono. Flash iku pokoke wis. Cek disiplin, gak disiplin. Nggih Pak leres nih. Ini untuk wong cek gak ndelelem Pak ini Pak. Kadang-kadang nek gak di jam ngene iku
santai-santai bulet-buletan. Nah, nanti jamine kan boleh rodok disiplin akas. Nggih. Iku untuk maslahat. Mboten napa-napa. Engko ndang ngomong ngene. Zaman Nabi gak ono ngene-ngene iki. Ditemer-temer ini iki. Wah, iki anyar iki lah. Oh, tenang kok ndang kok diarani iki ajaran anyar iki. Mboten. Ini namanya masolihul mursalah. Kemaslahatan yang terlepas dari syariat. Maka hukumnya boleh-boleh saja. Sehingga oleh terlalu kecepetan. Boleh-boleh ae, Pak. Penting ya iku mangan didelok wong nglumpuke iki pirang menit. Sementing ya iku mau. Tapi terkadang orang juga nek pas wayahe ana keperluan ya iso toleransi sithik lah, Pak. Pas wingi edet-edet sapi wedhus ngono masyaallah kan kadang-kadang rada gabul kabeh. Wayadan iki sik santai ngono. Kok aku ayo salat sik. Iya sik talah gurung mari iki titik engkas. Kamu lah mundur-mundur mana pas 10 menit, diundur mana 5 menit. Soalnya apa amis kabeh cek cuci-cuci. Kasih kesempatan mboten napa-napa, enggak harus saklek koyo iki sing harus bertindak ngoten lho Pak. Ya harus ada seperti itu mboten napa-napa. Tapi kalau enggak ada hajat kebutuhan ya tetap dipatuhi dan diikuti ngoten lho. Harus memang. Lah zaman biyen nggih mboten enten jene gak ono sing gawe ngene. Zaman Nabi pun loh, sahabat ini pernah loh Pak dijelaskan di bab wudu, bab pembatal wudu. Pas waktu ngenteni sholat isya, Nabi niku mboten ndugi-ndugi. Ngenteni kok mboten 5 menit, 10 menit, sak jam niku gak teko-teko Nabi. Gambi sahabat keturun, klak turu. Umpama kene nang disi mame, guys tarik ngono tok ngene Pak ya. Kasuwan imame iki wis. Nah, makanya niku Pak, sempat sampai tidur. Dan Nabi ketika datang mereka pun bangkit bangun dan langsung melaksanakan sholat tanpa harus berwudu terlebih dahulu. Itu babnya sampai turu-turu Pak. Turu niku angler sampai ngiler-ngiler sahabat niku. Ngenteni Kanjeng Nabi. Berarti kan gak 10 menit gak 5 menit. Bisa Pak panjang. Nek ngarani elastis Pak. Iya elastis ya. Oh fleksibel kok elastis. Lali wes. Fleksibel waktunya itu. Nah makanya ketika kelihatan panas kon panas sih rek. Nabi ngedem dhisik, sik tundaan dhisik panas. Engko ibadah gak tenang. Saya kan bedo, walaupun panas kan nang jopo, nang jero ono AC adem lho ngoten lho. Sampeyan kan mboten enten, tahan sik ngono. Bebekne pas mateng ya ditunda dhisik salate, sik mangan dhisik kadung disediani ngoten lho. Kan sekali waktu toh, Pak. Sekali waktu tok. Nah, artinya kalau ada yang pas sholat sunnah itu beri toleransi lah gitu saja. Cuma baru 1 rakaat mau yang kedua berapa? oh niki ya. Oh. Ya, sini lah maksudnya. Lagi maksudnya gara-gara waktu nih gitu. Oh. Nggih, pokoke saged fleksibel lah, Pak. Ngono. Nggih, didelok dhisik sekirane ya wis wayahe. Memang kan didelok imame. Nek imame dereng ngasih tanda, ya sik. Memang tanda ketok kan katen engko dhisik. Nah, iki tergantung imame. Nek imame tarik, Mang, ya tarik. Ngono lho. Kok jare imame niki saya. Ha. Makane ada imam tetap, imam rawatib niki yang memang punya wewenang. Ngoten lho. Gak sembarangan imam niki. Lah kados kok kejadian mau antara imam ambek sing ana wingkinge niku golong sembarangan. Lah nek kok mburine imam ada cilik-cilik tok, waduh, koyo kasus ngoten niku mau tola-tole kabeh ngene mau. Nah, nggih. Ada namanya babul istikhlaf. Bab mengganti imam ngoten lho. Penting nih, mungkin kan bape ada bikin kan baru sholat jamaah ya apa sih hukumnya carane ngono. Semerap. Jadi Nabi niku panas ditunda. Nggih Nabi tahu kerinan loh Pak Sobo diluk ngono. Tapi pimpisan gak bendino ngoten lho. Bilal kan rob kan. Artinya mungkin gini Ustaz ya. Nggih. Sebaiknya jamaah tetap itu tidak di pinggir. Oh nggih. Kamu kan tadi yang Napa? yang di tengah
ngatikan tamu. Oke, diusahakan memang kalau yang di belakang imam menurut hukum fikih, Pak, ini diisi oleh orang-orang yang ngerti. Anak kecil nggak boleh ditaruh samping sana samping sini atau di belakang. Memang khusus ya. Jadi yang hendaknya yang memimpin kalian adalah orang-orang yang paling banyak bacaannya dan ngerti sholat. Yang di belakangnya juga sama, yang juga ngerti paham agama. 1, 2, 3 minimal gitu Pak, 3. Wes saliyane bebas. Iku carane Pak. Supaya apa? Ketika nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti ada batal sholatnya, ada rame, ada mungkin apa, langsung ini ngerti paham. Ketika bacaan imamnya salah, nah nek sing ngerti ono bauri dhewe. Ar-Rahman, ngono sale ngono ya. Fa bi ayyi ala rabbikum tukadziban kan bengok-bengok, Pak. Tapi nek mburine pas, langsung saged. Ngono marajal bahraini yaltaqiyan. Ngoten. Ka bengok-bengok. Memang itu sudah nek ngarani posisi yang tepat bagi makmum. Jadi diisi orang yang aqra'uhum, orang yang faqih, orang yang ngerti agama di belakang imam. Bukan tempat orang sembarangan. VIP betul, di tempat VIP. Jadi harus dikasih tempat VIP. Oh, ki Pak Imam, misalkan gitu ya. No, cok Pak Imam dekek pinggir kono, Pak Bina dekek kono, Pak Suli dekek mburi. Lho sing ngarep tamu-tamu tok ya toleh tamune. Iki lapo iki mau nyingkir sapa sing ngimami lah ngono, Pak. Ada cilet, ayo lah dadi opo dadi guyon kok, Pak. Lah nggih. Lah kula pinggir kene mboten semerat pian. Apa jare saking kusyuke, Pak. Karo lono apa nang imame. Nah, niku to. Ku pentinge memang, Pak. Hukum babul istikhlaf dan bab mengingatkan bacaan atau mengingatkan ketika imam salah. Itu diletakkan VIP memang khusus. Jadi ada namanya pembahasan bab sholatul jamaah, letak imam dan makmum. Makmum iku yo napa letake? Kin insyaallah sampai sampai nih. Lagi penting juga bahas ini. Ya nggih sampeyan kudu ada toleransi ya sebagai imam. Oh kaya ikare titik rek ngono. Ya wis lah cek ditutupno eman ngoten tok. Misale mboten napa-napa memberikan kesempatan. Meskipun memang dalilnya jelas idza uqimatis shalah fala sholata lahu. Apabila iqamah sudah dikumandangkan, maka tidak ada lagi salat kecuali maktubah, kecuali salat wajib dikon bubarno. Tapi ulama kan beda memberikan perincian. Kalau seseorang itu sudah di rakaat kedua dan berapa persen sudah mau menyelesaikannya, maka lanjutkan. Misalnya pas rukuk gitu ya, atau pas sujud, lanjutkan sampai selesai, nggak ada apa-apa ketika orang itu sudah qomat. Tapi nek cek rakaat siji bubarkan, nggak ada masalah. Itu tadi tergantung kebijakan imam. Kalau imamnya sih didelok, mana Pak Imam kate ngomati, nah, imamnya kula kok ketokane wong kumang antusias pingin mendapatkan sholat sunnah, sik Pak Imam titik engkas. Wes muni Pak Ustad, sik talah titik engkas. Wah, iki nggak ada telat ngene tuman Ustad. Dicontoh liyane iki Ustad lah iki. Gak enak aku Pak ngene iki Pak. Wes ya apa enane lah sing fleksibel ngono lho, fleksibel. Memang ini acuane tapi ya ndelok keadaan. Semua itu lihat situasi dan kondisi, Pak. Makanya Islam dikatakan agama yang mudah, agama yang toleransi, penuh dengan toleransi. Tapi bukan kok nggak gampang-gampangan ora. Gampang itu asline kisok sembarang kali itu dibicarakan. Ngoten to lho, Pak. Tapi terus ketok kawanen, sing gadek ngene-ngene Pak, ketok kawanen ngono ya. Terus kok iki yang ngono wis telat adoh setengah jam. Lah kok salat sunnah, kadang gini melok, aduh, boleh perasaan iki kan ngono ya. Kan jaga perasaan wong iki rek tak komati kait takbir kok gak enak perasaane. Kadang-kadang ya wong sing ngoten, Pak. Dua-duanya harus anu. Misale jam saiki jam pinten saiki subuh 4.22. Dadakno dinteni wis suwe, dadakno jam 5 kurang 10.
Wis teko kari moro-moro salat sunah. Allahu Akbar iki kudu ngene lho. Gemes aku niku. Sampe niki ditenteni gawe ewang ra tau salat sunah pisan wis tarik ngono ae wis kesuwen wis. Nah, iku kadang-kadang niku, Pak. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pembahasan yang akan datang. Semoga bisa bermanfaat. Subhanakallah. Oh, oke. Lanjut. Ini pembantu enten. Apabila kita mandi bersuci untuk sholat, atas setelah mandi perlu ambil wudhu lagi apa enggak? Mboten perlu. Sebab mandi niku malah bersuci dari sesuatu cara bersuci yang lebih besar daripada wudhu. Nggih. Tidak perlu wudhu lagi. Mboten perlu. Nek mandi besar lho nggih. Nek mandi biasa nggih perlu wudhu nek mboten wudhu. Nggih. Lah nek adus asar iki mang jebur. Oh iki adus rek saka usah wudhu iki salah ngoten lho. Tetep wudhu nek ngoten. Bebekne ngoten to. Mandi jinabat. Mandi junub. Namanya mandi besar. Dan termasuk juga hadas besar. Cara nih hadas besar juga harus mandi besar. Kalau hadas kecil cukup dengan berwudu, kentut atau BAB cukup dengan berwudu. Tapi kalau hadas besar harus dengan sesuatu yang besar pula. Maka kalau sudah mandi junub, maka wudu niki pun tidak usah. Wis sudah kalah besar dengan mandi tadi wisan. Kan dalam mandi junub juga ada wudunya. Dan nggih, insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.